Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasakan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin tenang, tapi selalu terhalang oleh sesuatu yang tak kau mengerti? Pernahkah kau merasa dekat dengan Allah, tapi entah mengapa tetap sulit menemukan kedamaian? Video ini bukan tentang teori, bukan tentang banyaknya ilmu. Ini tentang perjalanan paling sunyi yang bisa dialami seorang hamba. Ketika hati mulai disucikan oleh Allah, dan apa yang pertama kali kau rasakan saat itu terjadi? Ada getaran lembut yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada cahaya yang muncul perlahan dari kedalaman dirimu. Dan ada bisikan halus, seolah Allah ingin berkata, "Inilah aku yang selalu kau cari selama ini." Jika hatimu sedang gelisah, kosong atau rindu pada sesuatu yang kau tak bisa sebutkan, maka video ini adalah perjalanan pulang untukmu. Bab 1. Ketika hati dibersihkan dari keributan dunia. Ketika hati mulai disucikan oleh Allah, hal pertama yang muncul bukanlah cahaya besar atau pengalaman yang mengguncang. Justru yang hadir adalah keheningan yang terasa asing namun menenangkan pada saat yang sama. Seolah ada ruang baru yang terbuka di dalam dirimu, ruang yang selama ini tersembunyi di balik lapisan-lapisan kegelisahan, ambisi, dan kecemasan yang kau kumpulkan bertahun-tahun. Di dalam keheningan itu, dunia seperti menjauh pelan-pelan, memberikanmu kesempatan untuk mendengar dirimu sendiri setelah begitu lama suaramu terbenam dalam kebisingan hidup. Dalam diam itu, kau mulai merasakan sesuatu yang mungkin sudah lama tidak kau sentuh. Detak lembut dari jiwamu sendiri. Detak yang dulu tenggelam oleh urusan yang tidak pernah selesai, oleh pikiran yang berlari tanpa henti. Kini detak itu terdengar jelas, perlahan, seolah-olah ia memanggilmu pulang. Engkau menyadari bahwa selama ini hidupmu berjalan terlalu cepat, terlalu penuh suara, terlalu banyak beban yang tidak pernah benar-benar berarti. Dan ketika suara luar mereda, barulah kau melihat betapa penatnya hatimu selama ini. Keheningan yang hadir di hati yang disucikan bukanlah kekosongan. Ia lebih mirip seperti sapuan lembut yang membersihkan kaca yang buram. Perlahan-lahan kau mulai melihat ke dalam dirimu, tanpa takut, tanpa lari, tanpa menyangkal. Allah menyingkapkan lapisan-lapisan halus dalam dirimu yang dulu tidak pernah sempat kau perhatikan. Luka yang kau sembunyikan, keinginan yang membuatmu lelah, dan harapan yang kau pendam terlalu dalam. Semuanya muncul bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk dilepaskan agar hatimu kembali ringan seperti semula. Kadang keheningan itu membuatmu sedikit resah, sebab bertahun-tahun kau terbiasa menilai hidup dari suara, bukan dari diam. Namun justru dalam diam inilah Allah mengajarimu mengenal makna tenang yang sebenarnya. Tenang bukan karena keadaan membaik, tetapi karena batinmu dibersihkan dari ketergantungan kepada dunia. Tenang karena kau mulai melihat bahwa kekacauan yang dulu kau anggap berasal dari luar, ternyata sebagian besar lahir dari isi hatimu sendiri yang tidak jernih. Dan ketika lapisan demi lapisan itu dibersihkan, engkau mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah rasa lega yang datang dari tempat terdalam. Lega bukan karena masalah hilang, tetapi karena beban yang selama ini menekan batinmu perlahan diangkat. Engkau merasa seperti baru menemukan ruang bernapas yang sejak lama hilang. Inilah awal perjalanan hati menuju kesucian. Bukan dengan keajaiban yang gemerlap, tetapi dengan keheningan yang lembut, yang mengembalikanmu kepada dirimu sendiri, dan pada akhirnya kepada Tuhanmu. Bab 2. Rasa ringan yang sulit dijelaskan. Saat Allah mulai menyucikan hatimu, ada satu rasa yang hadir begitu halus namun begitu jelas. Rasa ringan-ringan yang tidak bersumber dari tubuh, tetapi dari bagian terdalam dirimu. Seolah-olah beban yang selama ini menggantung di dada, yang dulu tidak pernah kau sadari beratnya, diangkat perlahan satu persatu. Rasa ringan ini sering membuat seseorang terdiam lama, bahkan meneteskan air mata, karena ia merasakan kebebasan yang tidak pernah ia temukan dari dunia, pekerjaan, atau pujian manusia. Ini adalah keringanan yang datang dari sumber yang tidak tampak, tetapi sangat nyata dalam batin. Perasaan ringan ini muncul karena hati mulai dilepaskan dari hal-hal yang tidak lagi bermanfaat.
Ambisi yang dulu mengikatmu terasa mulai longgar. Kekhawatiran yang selalu menempel di benakmu terasa seperti menguap. Bahkan keinginan-keinginan yang dulu begitu mendesak kini seperti kehilangan suaranya. Engkau mulai sadar bahwa selama ini yang membuat hidupmu berat bukan keadaan yang kau hadapi, tetapi cara hatimu menggenggam keadaan itu terlalu kuat. Ketika Allah membersihkan genggaman itu, hatimu mulai belajar bagaimana rasanya melepaskan. Keringanan ini bukan berarti kau berhenti memiliki urusan dunia, tetap berjalan, masalah tetap ada, pekerjaan tetap menuntut. Namun kini, cara hatimu menanggung semuanya berubah. Yang dulu terasa menguras dirimu dari dalam, kini terasa lebih mudah untuk diterima. Seolah-olah ada ruang kosong baru yang memberi tempat bagi nafasmu untuk berjalan lebih tenang. Engkau menyadari bahwa tidak semua yang kau pikir penting sebenarnya penting, dan tidak semua yang kau anggap harus kau pikul memang perlu kau bawa. Di tengah keringanan itu, kau mulai melihat bahwa dunia tidak seberat yang dulu kau bayangkan. Rasa cemas mulai digantikan oleh rasa percaya. Rasa takut mulai digantikan oleh rasa pasrah yang lembut. Untuk pertama kalinya, engkau merasakan bahwa hatimu tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi tarik-menarik antara ingin menguasai hidup dan ingin menyerahkannya kepada Allah. Yang tersisa hanya rasa damai yang tumbuh perlahan, mengisi ruang yang dulu penuh oleh kekhawatiran, dan pada akhirnya, keringanan ini membuatmu melihat dirimu dengan cara yang baru. Engkau merasa lebih utuh, lebih lapang, lebih mampu berjalan tanpa terbebani oleh masa lalu. Hati yang tadinya sempit kini mulai terbuka. Engkau menyadari bahwa saat Allah menyucikan hati seorang hamba, Dia tidak memberi sesuatu terlebih dahulu, tetapi mengambil sesuatu. Mengambil beratmu, mengambil kegelisahanmu, mengambil apapun yang menghalangimu dari merasakannya. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanyalah rasa ringan. Ringan yang membuatmu tahu bahwa hatimu sedang dipulihkan, sedang kembali kepada fitrahnya. Bab 3. Kesadaran tentang kehadiran Allah yang mendalam. Ketika hati mulai disucikan, perlahan muncul sebuah kesadaran lembut yang tidak datang melalui pikiran, tidak melalui penglihatan, dan tidak melalui telinga. Ia datang sebagai rasa, sebuah kehadiran halus yang seakan menghangatkan bagian terdalam dari jiwamu. Kau tidak melihat apa-apa, namun kau merasakan seolah ada sesuatu yang mendekat. Bukan langkah, bukan suara, tetapi kedekatan yang sulit dijelaskan. Kedekatan yang membuatmu terdiam, bukan karena bingung, tetapi karena damai yang tiba-tiba memenuhi ruang batinmu. Pada saat inilah engkau mulai memahami bahwa Allah tidak pernah jauh. Engkaulah yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Kesadaran akan kehadirannya hadir begitu tenang, tidak pernah memaksa dan tidak pernah mengejutkan. Ia tumbuh sedikit demi sedikit, seperti cahaya fajar yang datang perlahan, bukan seperti lampu yang menyala sekaligus. Saat ia hadir, engkau merasa seakan hatimu disentuh oleh kelembutan yang tidak pernah kau temukan dari manusia manapun. Itu bukan bisikan, bukan bayangan, tetapi sebuah keyakinan yang tiba-tiba terasa begitu nyata, bahwa Allah melihatmu, mendengarmu, dan mengetahui apa yang sedang bergetar di dalam dirimu. Kesadaran ini bukan hasil dari usaha kerasmu, tetapi anugerah darinya ketika hatimu mulai bersih untuk menerimanya. Dalam keadaan seperti ini, engkau mungkin tidak meneteskan air mata, namun batinmu terasa lembut, atau justru engkau menangis tanpa tahu apa sebabnya. Karena untuk pertama kalinya, engkau merasakan pulang tanpa bergerak kemana-mana. Pulang kepada Allah bukan dengan langkah kaki, tetapi dengan langkah hati. Semua rasa yang dulu menumpuk, ketaatan yang terasa kering, doa yang terasa jauh, zikir yang terasa sekadar bacaan, kini mulai hidup kembali. Mereka tidak lagi sekadar ritual, tetapi percakapan dari hati ke Rabb-Nya. Kehadiran Allah yang kau rasakan bukanlah kehadiran yang membuatmu takut, justru ia membuatmu merasa aman, seakan-akan seluruh dirimu ditampung oleh sesuatu yang sangat besar, namun sangat lembut. Kau merasa dijaga tanpa diminta, diperhatikan tanpa memohon, dan dicintai tanpa syarat apapun dari dunia. Inilah kehadiran yang selama ini kau cari tanpa sadar. Kehadiran yang membuat batinmu tenang, meski keadaan luar tidak berubah sama sekali. Kau mulai mengerti bahwa ketenangan sejati tidak pernah datang dari dunia,
tetapi dari dekatnya hatimu kepadanya. Dan semakin hati disucikan, semakin jelas kehadiran itu terasa. Tidak dalam bentuk yang bisa diceritakan kepada orang lain, tetapi dalam bentuk yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Kau merasa bahwa Allah tidak lagi sekadar nama yang kau sebut, tetapi tujuan tempat hatimu berlabuh. Tidak lagi sekadar yang kau sembah, tetapi yang kau rindukan. Tidak lagi sekadar yang kau pelajari, tetapi yang kau alami. Pada titik ini, engkau mulai menyadari bahwa penyucian hati bukan hanya menghilangkan kegelapan, tetapi membuka mata batinmu untuk melihat bahwa Allah selalu ada dan selalu dekat, bahkan sebelum engkau menyadarinya. Bab 4. Munculnya rasa syukur tanpa alasan. Ketika hati disucikan, ada satu rasa yang muncul dengan cara yang sangat lembut, namun sangat dalam. Rasa syukur yang hadir tanpa sebab apapun, syukur yang tidak menunggu nikmat besar, tidak menunggu doa terkabul, tidak menunggu keadaan membaik. Ia muncul begitu saja, seperti embun yang turun di pagi hari tanpa bunyi, tanpa paksaan. Engkau tiba-tiba merasa bersyukur hanya karena bisa membuka mata. Bersyukur karena masih bisa bernapas. Bersyukur karena masih diberi waktu untuk kembali. Syukur itu begitu murni, begitu jernih, hingga engkau sendiri terkejut karena tidak tahu dari mana datangnya rasa itu. Inilah syukur yang hanya muncul ketika Allah membersihkan hati dari beban dunia. Syukur tanpa alasan ini membuatmu melihat hidup dengan warna yang berbeda. Hal-hal kecil yang dulu kau abaikan, kini terasa bermakna. Suara angin, senyum seseorang, cahaya matahari, bahkan kesendirian yang dulu terasa sunyi kini terasa indah. Engkau menyadari bahwa selama ini matamu terlalu sibuk mencari nikmat besar, sampai lupa bahwa nikmat yang paling sering hadir adalah yang paling sederhana. Hati yang disucikan membuatmu menemukan kembali keindahan dalam hal-hal kecil. Dan ternyata, disitulah letak nikmat yang paling dekat. Seiring syukur itu tumbuh, hatimu menjadi semakin lembut. Ketika masalah datang, engkau tidak lagi merasa hancur seperti dulu. Ada ruang di dalam batinmu yang tetap tenang, tetap jernih, dan tetap bisa melihat kebaikan Allah meski keadaan tidak berpihak padamu. Syukur ini bukan menutupi perasaan sedih atau kecewa, tetapi menyertai keduanya dengan cara yang menenangkan. Engkau merasakan bahwa bahkan dalam kesedihan pun, Allah tetap memberimu sesuatu yang bisa kau syukuri, meski hanya sekadar kekuatan untuk bertahan. Perlahan syukur ini memberi makna baru pada setiap perjalanan hidupmu. Engkau mulai mengerti bahwa syukur bukanlah reaksi terhadap keadaan, melainkan kondisi batin yang muncul dari kedekatan dengan Allah. Hati yang bersyukur bukan berarti tidak diuji, tetapi ia melihat ujian sebagai bagian dari kasih sayang. Ia melihat kehilangan sebagai jalan untuk mendekat. Ia melihat kekurangan sebagai undangan untuk bersandar. Inilah syukur tertinggi, syukur yang tidak bergantung pada apa yang kau miliki, tetapi pada siapa yang selalu bersamamu. Dan pada akhirnya, syukur tanpa alasan ini membawamu pada pemahaman mendalam bahwa hidup ini tidak pernah kosong dari karunia. Bahkan di hari yang terasa kelam, ada cahaya yang halus, ada rahmat yang tersembunyi, ada kebaikan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang bersih. Ketika Allah menyucikan hatimu, Dia tidak hanya menghilangkan keburukan, tetapi menanamkan syukur yang membuatmu mampu melihat dunia dengan pandangan yang lebih lembut, lebih luas, dan lebih penuh cinta. Syukur inilah yang menjadi bukti bahwa hatimu benar-benar sedang dipulihkan. Bab 5. Lembutnya jiwa dalam melihat kekurangan orang lain. Ketika Allah mulai menyucikan hatimu, engkau akan menyadari sesuatu yang sangat halus namun sangat nyata. Cara pandangmu terhadap manusia mulai berubah. Dulu, kau begitu mudah tersinggung, mudah menilai, mudah menghakimi. Namun kini, hatimu terasa lebih lembut. Seolah-olah ada lapisan baru yang menenangkan setiap reaksi dalam dirimu. Saat seseorang berbuat salah, engkau tidak lagi buru-buru menyalahkan. Justru kau diam sejenak, lalu melihat bahwa setiap manusia membawa beban yang tidak terlihat. Hati yang disucikan membuatmu melihat manusia bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata kasih. Perlahan, engkau mulai memahami bahwa keburukan seseorang seringkali
bukan karena mereka ingin jahat. Banyak dari mereka bertindak dari luka yang tidak pernah sembuh, dari masa lalu yang mereka pendam, dari rasa takut yang tidak pernah mereka ceritakan. Ketika hatimu mulai jernih, engkau bisa melihat semua itu. Dan rasa marah yang biasanya muncul, kini digantikan oleh rasa iba. Kau tidak lagi melihat apa yang mereka lakukan, tetapi apa yang mungkin mereka tanggung. Perubahan ini membuatmu lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mampu mengerti. Hati yang disucikan juga membuatmu tidak lagi ingin menjadi yang paling benar. Dulu, mungkin kau sering ingin membela dirimu, ingin menunjukkan bahwa engkau lebih baik, lebih paham, lebih suci. Namun sekarang semua keinginan itu mereda. Bukan karena engkau tidak peduli, tetapi karena kau sadar bahwa kemenangan terbesar bukanlah memenangkan perdebatan, melainkan menjaga kedamaian hati. Dan kedamaian itu muncul ketika engkau memilih memahami daripada menuntut, memilih diam daripada menambah luka, memilih memaafkan daripada menyimpan dendam. Dalam kelembutan itu, engkau mulai mudah memaafkan. Memaafkan tidak lagi menjadi tugas yang berat. Bahkan ketika seseorang tidak meminta maaf, hatimu tetap ingin memberi keringanan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Engkau sadar bahwa memaafkan adalah cara Allah membersihkan hatimu, membuka ruang agar cahayanya bisa masuk lebih dalam. Hati yang memaafkan adalah hati yang lapang, dan hanya hati yang lapang yang mampu merasakan kedekatan dengannya. Dan ketika perubahan ini semakin kuat, engkau mengerti bahwa Allah menyucikan hatimu bukan hanya untuk kebaikan dirimu sendiri, tetapi agar engkau bisa menjadi rahmat kecil bagi orang-orang di sekitarmu. Agar engkau bisa menjadi tempat yang aman, tempat yang lembut, tempat yang membuat orang lain merasa dimengerti tanpa dihakimi, engkau menjadi cermin kecil dari kasih sayangnya. Dan pada saat itu, engkau menyadari bahwa penyucian hati bukan hanya tentang hubunganmu dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana Allah menjadikanmu lebih manusiawi, lebih penyayang dan lebih dekat dengan sifat-sifat yang Dia cintai. Bab 6. Ketika cahaya mulai menyapu luka-luka lama. Kadang ketika hati mulai disucikan, ia bukan hanya menemukan kedamaian, tetapi juga menyingkap kembali luka-luka lama yang pernah sengaja kau simpan di sudut-sudut gelap dirimu. Bukan untuk menyakitimu lagi, tetapi agar kau melihatnya dengan cahaya yang baru. Dengan bisikan yang lembut, seolah Allah ingin berkata, "Inilah bagian-bagian dirimu yang dulu tidak sempat kau rawat. Mari kita sembuhkan bersama." Dan pada saat itu, kau akan merasakan betapa hati yang dibersihkan bukanlah hati yang dibebaskan dari masa lalu, melainkan hati yang mampu memandang masa lalu dengan mata yang jernih dan tidak lagi gentar. Luka-luka itu mungkin muncul begitu saja, tanpa kau undang, tanpa kau pikirkan. Mungkin berupa kenangan, penyesalan, atau rasa takut yang pernah membayangi langkahmu. Namun kali ini rasanya berbeda. Bukan seperti beban yang menekan, tapi lebih seperti pintu yang terbuka perlahan, menunjukkan padamu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang dari perjalanan hidupmu. Semuanya masih ada dan semuanya menunggu untuk kau terima dengan kelembutan yang dulu belum sanggup kau berikan. Dan di titik ini, sesuatu yang sangat halus terjadi. Kau mulai sadar bahwa Allah tidak pernah membiarkanmu terluka sendirian. Bahkan pada masa ketika kau merasa paling rapuh, ternyata ada penjagaan yang tak terlihat, yang membuatmu tetap bertahan sampai hari ini. Ketika kesadaran itu turun ke dalam hatimu, ia menjadi semacam kehangatan yang pelan-pelan mengisi kekosongan lama, seakan tangannya menyentuh dan berkata, "Sudah, sekarang waktunya kau pulih." Itulah saat ketika air mata bukan lagi tanda kelemahan, tetapi tanda dibukanya rahasia penyembuhan. Setelah itu, kau mulai merasakan perubahan kecil namun nyata. Cara kau memandang dirimu berubah, cara kau memandang hidup berubah. Kau tidak lagi mengejar kesempurnaan, tidak lagi memaksakan diri untuk selalu kuat. Kau mulai menghargai kelembutan sebagai kekuatan dan kerentanan sebagai pintu menuju kejujuran. Di saat seperti ini, hatimu menemukan ruang baru, ruang yang selama ini tersumbat oleh kesibukan, oleh ambisi, oleh keinginan untuk selalu tampak baik di mata dunia. Kini ruang itu disapu bersih oleh cahaya yang membuatmu ingin kembali pada fitrahmu. Dan akhirnya,
kau menyadari sesuatu yang tak pernah kau pahami sedalam ini. Bahwa setiap luka yang pernah menghampirimu, setiap jatuh yang pernah meruntuhkanmu, semuanya adalah bagian dari perjalanan pulang kepadanya. Kau mulai menerima bahwa proses penyucian hati bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan berdamai dengannya. Dan dari perdamaian itu, tumbuhlah ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan seperti embun yang menyentuh jiwa. Saat itulah, untuk pertama kalinya, kau benar-benar mengerti apa arti disembuhkan oleh cahayanya. Bab 7. Ketika Allah mulai menghaluskan suaramu di dalam dirimu. Ada satu fase lembut dalam perjalanan penyucian hati. Saat kau mulai merasakan bahwa suara di dalam dirimu berubah, ia tidak lagi gaduh, tidak lagi bertabrakan dengan keresahan, tidak lagi mengejar jawaban dengan tergesa-gesa. Ada keteduhan baru yang lahir perlahan, seperti bisikan halus yang tidak memaksa, tidak menekan, hanya hadir sebagai cahaya yang membimbing langkahmu dari dalam. Pada tahap ini, kau mulai membedakan mana suara nafsu, mana suara takut, mana suara logika, dan mana suara yang lembut, yang ternyata selama ini adalah panggilannya, namun tertutup oleh kebisingan jiwamu sendiri. Kau akan merasakan sebuah keajaiban kecil. Keputusan-keputusanmu menjadi lebih jernih tanpa harus berpikir panjang. Bukan karena kau tiba-tiba menjadi lebih pintar, tetapi karena hatimu mulai mengenali ritme bimbingannya. Kau belajar menunggu tanpa gelisah, kau belajar menunda respon tanpa harus menahan marah. Kau belajar mengalahkan dorongan untuk membela diri. Dan dalam setiap penundaan itu, ada ruang hening yang muncul. Ruang tempat Allah menanamkan pemahaman tanpa suara, tanpa kata, hanya dengan rasa yang kau sadari dari arah yang tak pernah kau perhatikan sebelumnya. Di momen-momen itu, kau akan merasakan bahwa keheningan bukan sesuatu yang kosong. Keheningan adalah ruang kerja Allah di dalam dirimu. Saat hatimu disucikan, keheningan menjadi tempat di mana hikmah turun dengan begitu lembut, begitu halus, sampai-sampai jika kau tidak memperlambat langkahmu, kau bisa melewatkannya begitu saja. Ia turun seperti embun yang meresap, bukan seperti hujan yang mengguyur. Dan ketika embun itu menyentuh relung jiwamu, kau tiba-tiba mengerti sesuatu tanpa perlu penjelasan panjang. Kau mengerti karena Allah yang memahamkan. Dengan suara batin yang mulai halus itu, kau juga akan lebih mudah melihat orang lain dengan kebaikan. Kau tidak lagi membaca ucapan mereka dengan prasangka, tidak lagi menafsirkan tindakan mereka dengan luka lamamu. Kau mulai melihat manusia sebagaimana adanya. Makhluk yang juga sedang berjuang, sedang belajar, sedang mencoba menemukan jalannya pulang. Dan saat itu terjadi, engkau menjadi lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih mudah melepaskan. Karena di balik semua interaksi itu, kau menyadari bahwa Allah sedang mengajarimu sesuatu tentang dirimu sendiri. Dan akhirnya, kau sampai pada satu titik hening yang paling berharga, saat kau sadar bahwa suaranya tidak pernah hilang, yang hilang hanyalah kesanggupanmu untuk mendengarnya. Ketika hati disucikan, bukan berarti Allah menjadi lebih dekat, tetapi kamulah yang akhirnya berhenti berjalan, menjauhinya. Suara lembut itu selalu ada, mengajakmu pulang, membimbingmu, menenangkanmu. Dan ketika kau mulai bisa mendengarnya lagi, meskipun samar, meskipun halus, kau akan merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Keteguhan. Bukan keteguhan yang keras, tetapi keteguhan yang lahir dari keyakinan bahwa kau tidak lagi melangkah seorang diri. Bab 8. Saat dunia mulai terlihat dengan mata yang berbeda. Ada masa ketika hati yang sedang disucikan mulai melihat dunia dengan cara yang tak pernah kau rasakan sebelumnya. Bukan mata lahir yang berubah, tetapi mata batinmu yang perlahan dibersihkan dari kabut kekhawatiran, ambisi dan rasa memiliki yang berlebih. Apa yang dulu tampak biasa kini terasa memiliki makna. Apa yang dulu tampak ramai kini terasa sunyi. Apa yang dulu kau kejar kini terasa tidak lagi penting. Kau seakan memandang dunia dari kejernihan yang baru, seolah Allah membuka tirai halus yang selama ini menutupi pandanganmu. Dan dari balik tirai itu, kau melihat bahwa semua yang bergerak dengan izinnya, dengan takdirnya, dengan kasihnya.
Perubahan itu hadir perlahan seperti fajar. Tidak mengejutkan, tidak melukai, hanya memberi terang sedikit demi sedikit sampai seluruh cakrawala batinmu bercahaya. Kau mulai melihat bahwa setiap kejadian, bahkan yang paling kecil, membawa pesan tersendiri. Angin yang lewat seolah mengingatkanmu tentang kelembutannya, langkah seseorang yang melintas menjadi tanda bahwa setiap jiwa sedang menjalani perintahnya. Bahkan rasa kantuk yang menimpa pun terasa seperti pelukan lembut dari Tuhan yang memerintahkanmu untuk beristirahat. Dan ketika kesadaran ini menghampiri, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat yang kacau, tetapi sebagai panggung rapi yang diatur oleh Yang Maha Mengatur. Di tahap ini, engkau mulai menyadari bahwa tidak ada kejadian yang benar-benar kebetulan. Semua yang datang padamu punya waktu yang tepat, punya tujuan yang tepat, dan punya hikmah yang tepat. Ketika ada yang datang, kau menerimanya dengan tenang. Ketika ada yang pergi, kau melepaskannya tanpa mempertanyakan. Karena dalam hatimu sudah tumbuh keyakinan baru, bahwa tidak ada satu pun yang lepas dari kendalinya. Keyakinan itu membuatmu hidup dengan ritme yang lebih lambat, lebih dalam, dan lebih sadar. Kau berjalan lebih pelan, berbicara lebih lembut, dan merasakan hidup dengan sensitivitas yang halus. Dan perlahan, kau mulai melihat manusia dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi sebagai ancaman, bukan lagi sebagai saingan, tetapi sebagai sesama hamba yang sedang mencari jalan pulang. Kau melihat kegelisahan mereka dan kau memahami. Kau melihat kemarahan mereka dan kau mengerti. Kau melihat kebingungan mereka dan kau merasa dekat. Karena di balik wajah-wajah itu, kau melihat dirimu sendiri, dulu sebelum hatimu disentuh oleh cahayanya. Pemahaman ini membuatmu tidak mudah menghakimi, kau lebih mudah memaafkan. Kau lebih cepat mendoakan, dan dari sikap itu, hatimu semakin dipenuhi kedamaian yang tumbuh dari kebaikan. Akhirnya, kau sampai pada satu kesadaran lembut, bahwa dunia ini tidak lagi menguasaimu, ia tidak lagi menarikmu dengan godaan, tidak lagi menakutkanmu dengan ancaman, tidak lagi mengikatmu dengan keinginan-keinginan yang melelahkan. Dunia tetap ada, tetap berputar, tetap sibuk dengan riuhnya. Tetapi kau tidak lagi terjebak di dalam pusarannya. Kau berdiri sedikit lebih tinggi, not karena kesombongan, tetapi karena hatimu kini bergantung pada sesuatu yang lebih kekal, lebih pasti, lebih dekat daripada dunia itu sendiri. Dan dari ketinggian itu, hidup terasa lebih ringan. Karena kau tahu, tempat pulangmu bukan di sini, melainkan di sisinya. Bab 9, ketika doamu menjadi lebih tenang dan lebih dalam. Ada satu fase indah dalam perjalanan penyucian hati, saat doa yang dulu kau ucapkan dengan tergesa, tiba-tiba berubah menjadi aliran yang lembut, tenang, dan penuh kedekatan. Yang dulu hanya berupa kata-kata yang keluar dari bibir, kini turun perlahan dari kedalaman jiwamu. Kau tidak lagi memaksakan diri untuk merangkai kalimat-kalimat yang indah, tidak lagi sibuk mencari ungkapan yang terdengar mulia. Kau hanya berbicara apa adanya, dengan suara hati yang jujur, dan dari sanalah doa itu menemukan bentuknya. Yang paling murni doamu menjadi seperti tarikan napas. Tidak dibuat-buat, tidak dipaksa, hanya mengalir karena ia memang bagian dari hidupmu. Kau mulai menyadari bahwa doa bukan lagi sekadar permintaan, ia menjadi percakapan. Kau berbicara, lalu diam, lalu menunggu. Tidak menunggu jawaban yang terlihat, tetapi menunggu sebuah rasa yang muncul dari dalam. Rasa lega, rasa pasrah, rasa yakin bahwa apapun yang kau sampaikan telah didengar. Dalam keheningan setelah doa, ada sesuatu yang lembut turun ke dadamu. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, namun membuatmu merasa cukup. Dan ketika perasaan itu hadir, kau mengerti bahwa inilah yang diperjuangkan oleh banyak hati. Ketenangan setelah berserah. Di tahap ini, kau juga akan merasakan bahwa doamu semakin sederhana. Bukan lagi bertumpuk keinginan, bukan lagi berisi daftar panjang permohonan dunia. Kau lebih banyak meminta dijaga, disucikan, dituntun, diperbaiki. Kau meminta agar hatimu diperteguh, bukan agar hidupmu dipermudah. Kau memohon agar Allah menjadikanmu dekat, bukan sekadar lancar dalam urusan dunia sederhana, tapi dalam. Dan justru dari kesederhanaan itu, doamu terasa lebih syarat makna,
lebih utuh, lebih menyentuh sesuatu yang paling inti dalam dirimu. Doa yang tenang itu perlahan-lahan mengubah caramu memandang Allah. Dulu kau mengenalnya sebagai tempat meminta, kini kau mengenalnya sebagai tempat kembali. Dulu kau merasa harus menjelaskan semuanya dalam doamu, kini kau hanya menyebut namanya dan hatimu sudah memahami sisanya. Kau tidak lagi berbicara panjang, karena kedekatan tidak memerlukan banyak kata. Kau tidak lagi memaksa jawaban, karena keyakinan tidak memerlukan bukti. Yang kau lakukan hanya hadir, duduk dalam diam yang lembut, membuka hatimu, dan membiarkannya melihatmu apa adanya. Dan di akhir perjalanan bab ini, kau menyadari sesuatu yang begitu halus, namun begitu menggetarkan, bahwa doa yang paling didengar bukanlah doa yang paling panjang, melainkan doa yang paling jujur. Doa yang lahir dari hati yang bersih, dari hati yang pasrah, dari hati yang tidak lagi terbelenggu oleh rasa ingin mengatur takdirnya sendiri. Ketika hatimu sudah disucikan, doa menjadi bentuk pulang yang paling indah. Kau tidak hanya berbicara kepadanya, kau kembali kepadanya. Dan disitulah kau merasakan kedekatan yang membuat seluruh kepenatan hidup terasa ringan. Seakan seluruh dunia hilang dari pundakmu hanya dengan satu bisikan lembut, "Ya Allah." Bab 10, saat yang kau cari ternyata selalu ada di dalam dirimu. Dan inilah tahap paling sunyi, paling lembut, tetapi juga paling menggetarkan dalam perjalanan penyucian hati. Saat kau akhirnya menyadari bahwa segala ketenangan yang selama ini kau kejar, segala jawaban yang kau cari, segala cahaya yang kau tunggu, ternyata tidak pernah jauh. Semuanya selalu berada di dalam dirimu, hanya tertutup oleh kabut yang kau kumpulkan sendiri bertahun-tahun lamanya. Ketika hati telah disucikan, kabut itu perlahan tersibak dan kau melihat sesuatu yang begitu familiar, seakan kau menemukannya untuk pertama kali. Namun sebenarnya ia sudah ada bersamamu sejak awal penciptaan. Itulah fitrahmu, itulah nurmu, itulah bagian dirimu yang paling dekat dengan Allah. Pada tahap ini kau mulai merasakan bahwa perjalanan batin bukan tentang pergi jauh, tetapi tentang kembali. Bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi tentang mengingat sesuatu yang pernah hilang. Kau merasa seperti seseorang yang berjalan berkeliling dunia untuk mencari rumahnya, hanya untuk mengetahui bahwa rumah itu ternyata selalu berada di dalam dirinya. Kesadaran ini tidak datang dengan ledakan, tidak turun dengan dramatis. Ia hadir perlahan, lembut, seperti daun yang jatuh tanpa suara. Tapi ketika ia menyentuh hatimu, kau tahu bahwa hidupmu tidak lagi sama. Kau mulai memahami bahwa seluruh perjalananmu, luka-luka yang pernah kau alami, doa-doa yang pernah kau ucapkan, pencarian yang membuatmu lelah, semuanya sedang mengantarmu menuju satu titik. Titik di mana kau akhirnya berhenti mencari keluar dan mulai melihat ke dalam. Karena di dalam sanubari yang terdalam itu, ada cahaya halus yang selama ini memanggilmu, membimbingmu, menuntunmu, meski sering kau abaikan. Cahaya itu bukan milikmu, tetapi dititipkan padamu. Dan ketika kau menatapnya, kau akan merasakan kehangatan yang membuatmu memahami arti sebenarnya dari kedekatan dengan Tuhan. Setelah kau menyadari hal ini, cara kau menjalani hidup berubah sepenuhnya. Kau tidak lagi merasa tersesat, karena kau tahu kemana harus kembali. Kau tidak lagi mudah dikoyak oleh dunia, karena kau tahu bahwa tempat berpijakmu tidak berada pada sesuatu yang fana. Kau menjadi lebih tenang bukan karena hidupmu menjadi mudah, tetapi karena hatimu telah menemukan ruang pulang. Dan ruang itu tidak bisa direnggut oleh siapapun, tidak bisa dikacaukan oleh apapun, karena ia berada di dalam dirimu dan dijaga olehnya. Dan pada akhirnya, ketika penyucian hati mencapai titik terdalamnya, kau mengerti satu hal yang paling menenangkan dalam seluruh perjalanan spiritual manusia, bahwa Allah tidak pernah jauh, bahwa jarak yang kau rasakan selama ini bukanlah jarak antara kau dan Tuhan, tetapi jarak antara dirimu dan hatimu sendiri. Saat hatimu dibersihkan, jarak itu hilang. Kau merasa sangat dekat, sangat dilihat, sangat dijaga. Dan dari kedekatan itu, lahirlah kelembutan yang membuat hidup terasa ringan.
Seolah seluruh perjalanan panjangmu akhirnya menemukan titik akhir, titik di mana kau bisa berkata dalam hening yang paling dalam, ternyata engkau selalu ada, dan aku yang baru kembali menyadarinya. Dan bila hati itu akhirnya dibersihkan, kau akan sadar bahwa yang selama ini kau cari tidak pernah jauh. Ia selalu menunggu di dalam dirimu, menunggu saat kau kembali. Semoga hati kita dijaga, disucikan, dan dipantaskan olehnya. Terima kasih sudah mendengar dengan hati. Teruslah berjalan pulang.